Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali ya untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD ya pastinya. Jadi untuk video Euro USD dan juga GBP USD itu sudah digabung jadi satu video. Jadi kalian tinggal cek aja nanti untuk kedua playlist ini ya, nanti isi videonya itu sama gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini ya, si Euro USD sendiri memang dia belum bisa break dari 952 sama 982 ya. Jadi ini masih jadi area resisten yang cukup kuat untuk si Euro USD itu sendiri gitu. Ini juga kalau kita perhatikan si DXY sendiri ya, itu belum bisa break dari, kalau kita lihat di sini ya, itu di harga 101.96 sama 102.11 ya. Jadi dia belum bisa break juga dari sini. Ini masih jadi area yang bisa dikatakan supportnya si DXY ya. Dan untuk saat ini DXY juga sudah berada di level harga yang kita bahas ya pada video minggu kemarin ya. Itu di 102.6 sampai 102.8. Ya, ini dia masih reject nih daerah resisten ini gitu. Dan memang kalau kita perhatikan di area rejection ini dia itu cenderung sideways untuk si DXY nya gitu. Kemudian kalau untuk 1 jam juga sama ya, dia masih cenderung sideways, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Dan memang kenaikan yang terjadi untuk si indeks dolar kemarin itu tidak lepas dari hasil news yang memang cukup positif untuk si DXY ya. Jadi kemarin malam itu ada news ya, boarding permit. Jadi memang boarding permitnya itu hasilnya itu cukup bagus ya untuk si hasil USD. Ini yang menjadikan bahwa si USD ini menguat gitu. Jadi sentimen newsnya ini ya itu kuat, dan ini membuat si sentimen dari si Euro USD ataupun GBP USD ya itu sempat melemah begitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini ya, si Euro USD ini kan kemarin kita bahas di mapping 4 jam ya. 4 jam itu ada, memang bisa dikatakan range harga cukup jauh dan memang pergerakan juga belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Nah ini kita coba turunin nih time frame untuk hari ini gitu. Jadi kita main ke intraday gitu. Nah kalau untuk intraday sendiri ya, untuk saat ini itu si Euro USD memang berada di area support levelnya dia ya, kurang lebih di harga, kalau kita lihat di sini itu support level di harga 907 ya, 907 di range harga ini. Oke, kemudian ini saya coba buat channeling harga turun, dan memang itu cocok ya. Kalau kita perhatikan sini ada 1, sini 2, kemudian ini 1, atau sini 1, ini 2 ya, nah ini 3 gitu. Jadi memang secara pergerakan ya itu si Euro USD masih downtrend untuk channeling turunnya. Jadi memang minor trendnya dia itu masih downtrend untuk saat ini gitu. Nah kemungkinan kalau kita lihat lagi di sini, kalau kita mau cari ya untuk bisa dikatakan selling point ya, itu kurang lebih nanti di harga ya di sini. Nah ini bisa jadi selling point 1 gitu. Selling point ya memang ini bertepatan dengan harga di mana. Kalau kita lihat di sini adalah bertepatan dengan resistennya dia gitu. Selama dia respect, seharusnya sih ini nggak masalah ya. Ini masih bisa dibuat sebagai selling pointnya gitu. Cuma saran saya memang kalau kalian mau sell di area ini, better kita wait and see dulu sampai ada rejection, baik itu di time frame 5 menit ya ataupun di 15 menit nantinya gitu. Nah karena kan ini kan di range 30 menit ya, 30 menit berarti kan kurang lebih kita punya 10 pip jaraknya. Nah paling nanti mentok-mentok kita bablasin sampai kurang lebih di sini ya, sampai di sini itu kurang lebih di 945 ya, berarti kurang lebih nanti kalau kita ambil sell di sini itu kurang lebih 12 pip. Berarti memang ini bisa jadi area range sell kita gitu ya. Dari harga berapa, kalau saya sih recommended ya dari harga kurang lebih 930-an ya, 930-an itu kita kalau mau ambil sell, kita udah bisa ambil sell ya 930-an di sini. Nanti range harga sell kita itu sampai sini
sampai 945 gitu. Jadi kurang lebih itu ada sekitar 15 pip. Jadi kalau untuk SL mungkin kita bisa SL 20 pip ya, 20 pip ke atas gitu. Berarti kurang lebih nanti SL nya itu di harga 95 ya, 950-an gitu. Oke, jadi itu ya untuk skenario sell dari si Euro USD gitu. Kemudian kenapa sih kita harus ambil sell? Misalkan kenapa sih kita bikin setup sell ya, bukan harus ya, tapi kenapa kita bikin setup sell untuk Euro USD? Karena posisinya untuk saat ini dia sedang berada di channeling downtrend. Kemudian kenapa harus ambil sampai di harga 945 gitu? Kenapa kita nggak mulai dari 945 aja gitu ya? Pertama, ini jadi zona pertama gitu sebenarnya di sini ya. Jadi dari 930 sampai 9302 ya. 2 pip ini adalah zona pertama gitu. Ya, sorry 6 pip ya. Ini zona pertama. Nah, zona keduanya itu sebenarnya masuk di sini. Gitu. Di 94 sampai 944 gitu, 4 pip gitu. Jadi memang kita ambil aja dua zona ini dijadikan satu zona, karena kan kalau Euro USD ini kan pipnya kecil gitu. Jadi memang langsung aja kita jadiin dua zona dengan stop loss kurang lebih di 20 pip, berarti di 9504 gitu. Nggak usah jauh-jauh stop lossnya gitu, karena kan ini juga jadi resisten dia gitu kan. Jadi begitu dia break ini ya udah, begitu break ini ya berarti kita tunggu lagi, nanti tunggu di mana, kita better tunggu di sini lagi kalau kita mau ambil sell. Nah, kita better tunggu di sini lagi. Ini juga jadi zona kita nih. Nanti stop lossnya di mana? Stop lossnya itu di atas lagi gitu, di atas lagi. Misalnya kita mau pasang stop loss 30 pip ke atas gitu, itu nggak masalah gitu. Gitu ya untuk si Euro USD hari ini. Kalau untuk buy point, sebenarnya saya belum menentukan buy point cukup bagus untuk si Euro USD karena juga posisinya masih downtrend ya. Nah, yang kita harus manfaatkan adalah range support low yang kemarin ya, atau low yang hari kemarin gitu. Itu kurang lebih di harga 9.900 sampai 894 gitu di sini. Sini, tapi ini bukan jadi area yang cukup best buy zone sih ya. Ini hanya untuk short buy aja sih gitu. Karena kemungkinan besar kalau dia break dari sini pun dia akan lanjut ke sini gitu. Nah, ini baru dia lanjut naik lagi, karena kan ini masih jadi area support levelnya dia kan. Nah, kalau kita lihat lagi memang kurang lebih itu ada di harga cukup jauh sih ini. Nah, ini. Nah, kurang lebih itu ada di harga, kalau kita lihat sini itu di 885 gitu. Jadi kalau kita mau ambil buy dari 9.900 ya ke sini, itu berarti kurang lebih 15 pip. Nah, ini kita bisa jadi satu zona juga gitu. Satu zone, nanti stop lossnya di mana? Berarti 20 pip aja habis stop loss ya. Kita lebih 5 pip ke bawah gitu. 20 pip berarti kurang lebih di level harga 879 atau 880-an. Ya, berarti ini stop loss ya, berarti ini jadi area buy zone kita juga nantinya gitu. Nah, ini cuma ini untuk short ya, short buy sama short sell ya, bukannya memang benar-benar untuk hold ya gitu. Cuma saya lebih prefer sih untuk ambil selling point gitu. Gitu sih kalau dari saya pribadi ya. Itu untuk setup Euro USD hari ini gitu. Cuma ini masih belum tahu konfirmasi lagi, jadi memang kalau kita mau lanjutin buy zone ini mau dijadiin sell zone, berarti minimal dia harus bisa break dari si support ini gitu. Support ini 885 ya, dia break, tunggu dia retest, baru kita ambil sell ya, dengan target nanti di bawahnya lagi kurang lebih di sini targetnya 862 ya, 862 sampai terendahnya itu di 846 gitu. Oke, itu untuk si Euro USD. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk GBP, nah untuk GBP sendiri ya, kalau kalian ada dapat sell nih kurang lebih di harga 2840 sampai 2876, saya mau katakan selamat untuk kalian semua, congrats ya untuk profitnya, karena kita juga dapat sell di harga kurang lebih segitu, dan kita sempat hold itu sampai ke TP3 dan sudah running sekitar 88 pip ke bawah ya, berarti kan kurang lebih di 27 gitu, 27.270 gitu.
di sini ya kurang lebih. Dan untuk saat ini pun sebenarnya udah di close full ya, jadi kita belum ada posisi lagi untuk si GBP USD. Dan kita mau lihat lagi peluang apa sih yang kita bisa ambil dari si GBP USD saat ini. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada yang namanya trendline downtrend ya, ada 1 2 3, sini ada 4. Kemudian kalau dibuat channeling ada nggak? Nah, oke, kita coba buat channeling dulu di sini. Channeling harga itu belum ada ya, belum ada yang masuk kategori channeling harga ya, karena kalau di sini pun ini breakout, jadi nggak mungkin. Kalau kita ambil di sini pun ya ini cuma satu gitu, ini nggak ada. Jadi memang ini bukan masuk kategori channeling harga seperti si Euro USD gitu. Nah, GBP USD cuma ada trendline-nya aja. Nah, untuk saat ini GBP USD ini kita lihat sini ada yang namanya SNR gitu. SNR artinya ada support become resistant. Berarti ini supportnya dia di sini, resistennya di sini gitu. Jadi gini ya. Nah, ini yang pertama ini di harga berapa? 2792. Oke, 2792 28 pas gitu ya. Oke, di sini. Ini jadi selling point. Oke, di sini satu, kemudian kemudian kalau untuk selling point yang kedua itu tetap sama ya, kita ambil pertahankan posisi kita di sini lagi gitu. Ini selling point kedua, selling point satu. Ini yang high trade sih sebenarnya. Kalau yang bisa dikatakan low risk itu di sini ya, medium to low itu di sini, karena memang ini cukup tinggi sih, 28.000 sampai 28.700an ya. Jadi memang kita better untuk tunggu di sini aja sih. Kalau memang kita mau hold ya, kalau mau short aja nggak masalah, kita ngambil di 2792 2804, paling cuma ngambil sekitar berapa sih, 10 sampai 15 pip, terus kita kabur lagi dari market gitu. Nanti kita baru entry lagi gitu. Nah, kalau untuk buy point ya, untuk buy zone paling kita hanya bisa ambil di sini kurang lebih ya. Ini kan dia masuk ke range daily-nya dia nih, 4 jam media. Kalau 4 jam kan terlalu jauh nih gitu kan. Yang kita coba bisa ambil di 30 menit itu range baru ya, range barunya itu kurang lebih di harga supportnya dia ya, ini yesterday low nya dia itu di harga 2716 sampai 2728. Nah, di sini. Oke, di sini ya buy zone ya, tapi ini short aja sih, bukan yang benar-benar buy, soalnya posisinya juga masih turun. Jadi memang lebih recommended ke selling point ya, kecuali area 2792 ini sama 2804 ini di break, baru kita cari posisi buy ya, tunggu dari retest dulu baru kita ambil buy gitu. Nanti stop loss baru kita taruh di bawah kotak ini gitu, dengan target di mana, height yang ini dong, di sini kita targetnya di 2838 sampai 2848 kembali, baru dari sini kita ancang-ancang nih cari poin sell lagi gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk GBP USD dan juga Euro USD. Jadi itu ada beberapa setup yang mungkin akan saya pantau untuk hari ini ya. Dan untuk saat ini karena harga juga masih sideways di sini, jadi saya belum akan ambil posisi dulu gitu. Sama ya, kalau Euro USD juga saya belum ambil posisi dulu untuk saat ini gitu. Oke, jadi better kita tunggu di terminalnya aja ya, nantinya supaya lebih aman juga dan lebih safe juga ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jadi setup ini bukan berarti yang 100% bisa dipakai dan langsung 100% berhasil dan 100% jaminan profit, nggak ada. Tapi di sini setupnya itu yang saya usahakan adalah meminimalisir resiko yang ada gitu. Jadi resikonya tetap ada ya kalau kalian mau gunakan, dan kalau misalkan sesuai dengan pandangan kalian itu nggak masalah gitu. Tapi tetap saya nggak menjamin kalau ini akan profit 100% gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.